Selamat siang peserta didik yang dikasihi Tuhan. Kuat di dalam Kristus, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bab 7, kita belajar gereja yang memperbarui diri. Mari buka Alkitab kalian di dalam Mazmur 104 ayat 30, Yesaya 43, Yosua 24, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebagai indikatornya yang pertama adalah menjelaskan pentingnya perubahan dalam berbagai bentuk makhluk hidup sebagai sarana untuk bertahan. Yang kedua, menyebutkan sejumlah tokoh agama, tokoh bagaimana manusia mengubah hidup dan perilakunya agar dapat bertahan dan berkembang di dunia. Yang ketiga, menyebutkan sejumlah tokoh bagaimana gereja dapat berubah dan mengajarkan kepada orang Kristen dan semua orang berubah demi kehidupan bersama yang lebih baik. Yang keempat, menyusun kegiatan-kegiatan bersama untuk perubahan di dalam dirinya maupun di dalam gerejanya. Kebiasaan berkembang menjadi tradisi. Memasang pohon Natal misalnya, Sinterklas pada saat hari Natal. Tradisi yang tidak ada di Alkitab namun berkembang sampai sekarang. Jadi ada banyak tradisi dan dalam praktek agama yang ternyata secara kebetulan atau tidak sengaja. Gereja dan tradisi. Kita akan belajar aktivitas yang menjadi kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, itu disebut tradisi. Jadi kata tradisi berasal dari bahasa Latin traditio, yang artinya sesuatu yang diwariskan, sesuatu yang diturunkan kepada pihak penerus atau kebiasaan. Kebiasaan ini adalah suatu praktek yang sudah diterima sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada. Orang yang tidak lagi mempertanyakannya karena hal itu dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Ada kalanya sebuah tradisi muncul dari kebiasaan setempat yang kemudian dijadikan aturan yang bersifat umum. Nah, kebiasaan apakah yang ada di dalam gerejamu? Kepemimpinan perempuan. Ada sejumlah gereja yang menolak kepemimpinan perempuan atau penahbisan perempuan. Hanya laki-laki yang boleh ditahbiskan. Baru-baru ini gereja di Anglikan membolehkan perempuan menjadi uskup. Nah, dalam 1 Korintus dan 1 Timotius, perempuan-perempuan kurang berpendidikan, maka mereka selalu bertanya saat beribadah karena mereka kurang paham. Nah, hingga mereka merasa yang lainnya mengganggu. Nah, seperti itu karena mereka selalu bertanya. Mungkin di rumah sampai di rumah mereka bisa bertanya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12, kata autentein bahasa Yunaninya memerintah. Nah, sini dianggap bersifat negatif tapi mengandung makna perebutan atau perampasan kekuasaan. Kata exousia atau kuasa yang bersifat positif. Paulus ingin mencegah perempuan menyalahgunakan kekuasaan di dalam kepemimpinan gereja, bukan seperti mandat yang diberikan kepada seorang pendeta atau seorang pengkhotbah. Nah, selanjutnya adalah peribadatan. Masalah lain yang berhubungan dengan tradisi adalah penggunaan alat-alat musik dalam kebaktian. Yang kedua, semula menggunakan berbagai alat musik dalam kebaktian dianggap tabu
mengurangi kesakralan. Sekarang banyak sekali gereja yang mengembangkan musik kreatif dengan alat-alat musik yang dianggap bagus ya, seperti gamelan ya, membuat ibadah semakin kaya, kreatif dan inovatif. Nah, pemikiran teologisnya banyak orang yang keliru memahami dan menganggap bahwa teologi datang sebagai wahyu dari Allah kepada manusia. Banyak orang tidak paham bahwa teologi atau ilmu tentang ketuhanan adalah hasil refleksi dan pergumulan iman manusia dengan konteksnya sehari-hari. Nah, contoh perubahan dalam pemikiran teologis adalah pemahaman mengenai bumi dan matahari. Ya, kalau kamu lihat bumi dan matahari ini, maka kamu ingat apa? Kuasa Tuhan. Karena siapa yang menciptakan, anakku? Karena Tuhanlah yang menciptakannya, ya. Jadi dari tahun ke tahun kita melihat ya, misalnya kalian pergi ke suatu tempat, ada pemandangan alam dan sebagainya, ada gunung, ciptaan Allah yang luar biasa. Nah, otomatis kalian juga akan berpikir, siapa sih yang menciptakan ini? Nah, yang menciptakannya adalah Tuhan, anakku. Jadi dengan begitu kalian memuliakan nama Tuhan. Nah, sebagai kesimpulannya, teologi adalah suatu pemikiran yang terus berkembang dan terus mengalami kritik. Itulah sebabnya para teolog selalu belajar dan tidak berhenti dengan sebuah pemikiran saja, namun mereka selalu mengembangkannya. Nah, sikap kritis juga berkaitan dengan perkembangan gereja dan pemikirannya. Nah, anakku yang dikasih Tuhan, kalian boleh-boleh saja kritis terhadap hal yang kalian lihat ya. Namun semuanya itu kembali bahwa semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan untuk kita. Jadi hal yang lebih baik lagi kalau kita melestarikan, kita menghargai, kita menerima, bahkan kita mengembangkan, jangan merusak ya. Tapi sebaliknya harus memperbaiki. Pujilah nama Tuhan, biarlah semuanya sehat, kuat di dalam Tuhan dan semangat di dalam mengasihi Tuhan. Marilah kita berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah semuanya atas rencana, kehendak dan berkat Tuhan yang jadi. Dimuliakanlah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa.